Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikade Arti Wijayanti, kelas I semester 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pecahan. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai konsep pecahan. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pecahan. Pecahan memiliki dua bagian. Yang pertama itu adalah pembilang, dan yang kedua itu adalah penyebut. Misalnya, ibu mempunyai telur. Ini ibu membeli telur ini di pasar, telur rebus. Lalu ayah ibu ingin meminta telur ini. Bagaimana cara ibu membagi telur ini agar sama rata? Tentunya ibu akan bagi seperti ini agar sama rata. Ini ibu mendapatkan telur dan ini ayah ibu yang mendapatkan telur. Sudah terbagi atas dua bagian yang sama rata. Ini artinya sebagian ibu dan ayah mendapatkan bagian satu dari satu telur bagian ini. Satu telur dari dua bagian telur ini. Jadi ibu mendapatkan setengah dan ayah juga mendapatkan setengah. 1/2 ini yang pertama adalah disebut dengan penyebut. Pembilang. Dan yang ini penyebut. Jadi, pecahan itu harus memiliki pembilang dan penyebut. Kata kunci pembilang itu harus ada di paling atas. Misalnya ada bagian ini adalah pizza. Pizza ini ibu bagi, ini disebut dengan setengah. Lalu ibu bagi lagi, disebut dengan 1/4 bagian pizza. Karena ini mendapat satu pizza, namun terdiri dari 4 bagian pizza yang sama rata. 1/4 yang pertama adalah pembilang, dan yang kedua adalah penyebut. Selanjutnya, untuk menyampaikan konsep ini lebih jelas, ibu mempunyai media yang namanya itu bingkai pecahan. Sama seperti yang ibu jelaskan tadi, namun ini dia berbentuk kotak atau persegi. Bisa dilihat seperti ini. Kan ini awalnya 1. Sama seperti telur yang ibu jelaskan tadi, ini 1. Telur itu 1 berbentuk bulat. Nah, ini tuh persegi atau persegi panjang, bisa dibilang ini persegi panjang. Ini awal mulanya 1. Nah, ketika dibelah dia menjadi ini setengah dan ini setengah. Nah, sekarang kita pasang misalnya seperti ini. Dia artinya setengah. Jadi kalau misalnya kita pasangkan lagi sekali, berarti dia adalah 1. Sama seperti telur tadi. Nah, sekarang untuk mengetahui pecahan yang lain, misalnya 1/8. Yang awal kotak ini, yang awalnya segini adalah 1, dan sekarang kita bagi 8. Bagaimana cara membaginya? Tentu kita harus membagi kotak-kotak ini menjadi 8 bagian. Kita taruh dia menjadi 8 bagian. Ini baru 1, 2, 3, 4, baru 4. Berarti dia adalah 1/4. Bisa kita tambah lagi, habis 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia udah menjadi 1/8 karena dibagi-bagi karena sudah terbagi-bagi atas 8 kotak. Ini 1, jadinya dia 1/8. Yang pertama ini adalah 1/2 dan yang ini adalah 1/8. Ini
adalah pem. Ini adalah pembilang. Dan ini adalah penyebut. Dan 1/8 ini juga pembilang. Yang ini, maaf. Yang ini penyebut. Jadi, kita sudah mempelajari tentang konsep pecahan. Bahwa pizza pertama ibu, kita bisa lihat. Pizza pertama. Ini ibu makan setengah. Selanjutnya apakah sama dengan ini? Kita lihat di sini. Karena ibu sudah memakan juga 2 bagian pizza dari ini. Ibu memakan 2 bagian pizza dari 4 pizza ini agar sama rata dengan ini dan ini. Berarti dia 2/4. Jadi 1/2 dengan 2/4 dia adalah ekuivalen atau sama. Selanjutnya, sekarang ibu membagi pizza 4 bagian pizza dari 8 keseluruhan pizza ini agar sama rata ini, dan ini. Maka ibu makan pizza sebanyak 4 di sini. Ibu makan pizza 4/8 seluruh ini. Jadi 2/4 dengan 4/8 dia juga sama rata. Bisa kita simpulkan 1/2 dengan 2/4 dengan 4/8 dia adalah ekuivalen. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Perbandingan pecahan. Nah, ibu sudah ada media seperti ini membandingkan antara 1/2 dengan 1/4. Kita bisa buktikan dengan ini. Media yang multifungsi. Tadi 1/2 bahwa ini merupakan 1/2. Kita taruh di sebelah sini. Lalu 1/4 itu seperti ini. 1/4 bagian ini. 1, 2, 3, 4. Satu per 2 dengan 1/4 mana yang lebih besar? Tentunya kita bisa lihat yang warna kuning ini merupakan arsiran. Arsiran pada 1/2 itu lebih banyak daripada arsiran dari 1/4. Kita bisa lihat arsiran dari 1/2 itu banyak bagian yang diarsir, sedangkan 1/4 dia terbagi-bagi atas 4 bagian yang diarsir. Jadi kita telah mengetahui bahwa 1/2 dengan 1/4 yang lebih besar itu adalah merupakan 1/2. Itu tandanya bagaimana? Ini tanda lebih besar antara 1/2 dengan 1/4. Kita bisa pasangkan di sini. Seperti ini. Bahwa lebih besar 1/2 daripada 1/4. Nah, soal berikutnya ada 1/4 dengan 1/8. Kita akan membuktikan mana yang lebih kecil. Antara 1/4 dengan 1/8. Tadi sudah besar, sekarang kita membandingkan yang terkecil. Nah, kita bisa gunakan media ini lagi. Ini merupakan 1/4. Sedangkan 1/8 itu terbagi dari 88 kotak seperti ini. Kita pasangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi 1/4 dengan 1/8 mana yang lebih kecil? Tentunya sama seperti tadi, kita lihat arsirannya. Mana yang lebih banyak mendapatkan arsiran? Tentu 1/4 yang lebih banyak mendapat arsiran, karena dia terbagi atas 4 bagian yang diarsir. Sedangkan 1/8 dia bagian pertama diarsir, bagian ini diarsir, jadi dia terbagi-bagi menjadi 8 arsiran. Tentu yang lebih kecil adalah 1/8. Kita bisa lihat di sini bahwa 1/4 dengan 1/8 itu yang lebih kecil adalah 1/8. 1/2 dengan 1/4 yang lebih besar adalah 1/2, sedangkan 1/4 dengan 1/8 yang lebih kecil adalah 1/8. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, misalnya ibu buat kotak seperti ini. Lalu ibu gariskan seperti ini dan ibu arsir di atasnya. Ini merupakan 1/2. Karena ini awalnya 1 lalu dibelah jadi ini sama seperti media tadi. Kalau ini dibagi berarti dia jadinya setengah. Lalu ibu buat kotak seperti ini lagi. Ibu bagi dia menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ibu arsir dia 1 bagian saja di sebelah sini. Ini artinya 1/3. Karena 1 yang diarsir tapi terdapat 3 bagian. Jadi kita akan mencari hasil dari 1/2 ditambah dengan 1/3. Nah, caranya yang awalnya kotak seperti ini diarsir seperti ini, lalu kita garisi dia secara vertikal menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Lalu ini awalnya kotak seperti ini, sebelah sini kita garisi dia secara horizontal seperti ini. Lalu ini dibawa ke sini. Hasilnya kotak ini artinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya 5/6. Kenapa 6? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak namun hanya 5 yang diarsir. Jadi 1/2 ditambah 1/3 hasilnya itu 5/6. Kenapa ibu garisi tadi ini secara vertikal dibagi menjadi 3 bagian? Karena ini dikali 3 dan ini dikali 3 untuk dapat menyamakan penyebutnya. Nah, kenapa ini ibu garisi hanya 1 di sini saja? Karena itu artinya 3 dikali, bukan 1 menjadi 2 bagian, karena ini akan dikali 2 dan ini dikali 2 untuk menyamakan penyebutnya biar hasilnya itu 6. Seperti itu. Jadi penjumlahan pecahan harus juga menyamakan penyebut. Ini saja. Dan sekarang ibu akan mengajarkan penjumlahan pecahan, yaitu menggunakan media seperti ini. Misalnya ibu ada contoh soal setengah ditambah 2/4. Berapakah hasilnya? Kita menggunakan dengan media ini. Sama seperti tadi, konsep pecahan bahwa ini adalah 1. Jika dibelah seperti ini maka dia saja setengah. Ini setengah bagian.
tapi terdiri dari satu kotak ini. Lalu 2/4. Ini artinya 2/4. 2/4 seperti ini. Kenapa dia 2/4? Karena dia terdiri dari dua kotak. Terdiri dari dua kotak ini, tapi terdapat 4 bagian kotak. Nah, untuk mencari hasilnya ini, kita pindahkan dia ke sini. Ini adalah setengah. Kita ambil di sini. Ini adalah 2/4 bagian ini. Jadi setengah ditambah 2/4 hasilnya itu 1. Ini adalah 1 bagian kotak ini. Jadi 1/2 ditambah 2/4 hasilnya itu 1. Pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan. Misalnya, ibu akan membuat kotak seperti ini, sama seperti penjumlahan tadi. Lalu, ibu bagi kotak ini menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ibu arsir sebanyak 4. Jadi ini adalah 4/6. Kenapa bisa 4/6? Karena ini diarsir sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah 4/6. Nah, sekarang ibu ada kotak lagi seperti ini. Tuh, ibu bagi dia menjadi 6 bagian juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah terdapat 6 bagian. Lalu kita arsir sebanyak 2. Ini berapa artinya? Ini artinya itu 2/6. Karena hanya 2 yang diarsir, terdapat 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 2/6. Tanda kurang. 4/6 dikurang 2/6 itu hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya itu seperti ini. 2 diarsir terdiri dari 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil dari 4/6 dikurang 2/6 itu jawabannya 2/6. Ini contoh lain, misalnya 3/4 dikurang dengan 1/4. Ini berapakah hasilnya? Ibu mempunyai media untuk membuktikan 3/4 dikurang dengan 1/4, sama seperti media penjumlahan tadi. Ini bisa digunakan sebagai mencari pengurangan pecahan. Misalnya itu berapa? 3/4. Kita buat 3/4. Ini 3/4. Lalu 1/4 itu ini 1/4. Hasil dari 3/4 dikurang 1/4, sama seperti ibu jelaskan tadi, ini berarti dia hasilnya adalah 2/4.
Jadi 3/4 dikurang 1/4 itu hasilnya 2/4. Sekarang kita akan belajar mengenai perkalian. Misalnya ada 1/2 dikali 2/5. Bagaimana cara kita membuktikannya? Seperti ini. Misalnya 1/2 kita pakai kotak, lalu kita bagi kotak ini menjadi 2 bagian. Karena dia 1/2, maka yang diarsir hanya 1 bagian saja. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita mencari 2/5. 2/5 kotaknya. Ini kita bagi dia 5 bagian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia 2/5, maka kita arsir sebanyak 2. Seperti ini. Selanjutnya kita buat kotak. Kotak lagi untuk membuktikan hasil dari 1/2 dikali 2/5. Caranya seperti ini. Tadi kan dia setengah, jadi kita buat kotak dulu sebanyak setengah, biar dibagi 2 kotak. Lalu kita garis sebanyak 5, biar menjadi 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi yang pertama itu hanya diarsir 1 bagian saja. Nah, sekarang karena dia 2/5, jadi kotaknya diarsir 2 kali, sebanyak 2. Jadi hasil yang diarsir 2 kali ini merupakan hasil dari pembilangnya sebanyak 2. Ini hanya satu kotak, kita hitung 1 kotak, 2 kotak, berarti dia ada 2 diarsir sebanyak 2 kali pengarsiran. Jadi dia hasilnya 2. Pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah semua bagian dari kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi penyebutnya adalah 10. Jadi 1/2 dikali 2/5 hasilnya itu 2/10. Ada media yang disebut dengan frame mini perkalian. Ini media ibu yang akan membuktikan mengenai perkalian 2/5 dikali 1/4. Berapakah hasilnya? Sekarang kita tidak perlu membuat kotak ini lagi, kita sudah mempunyai media seperti ini. Karena dia 2/5, maka ini jadinya. Anggap aja ini kotak yang tadi kita buat. Karena dia 2/5, berarti dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dianggap dengan arsiran. Karena dia 2/5, berarti dia diarsir sebanyak 2 kali. Kita masukkan secara horizontal. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita sudah memasukkan 2/5. Sekarang kita mencari 1/4. 1/4 itu seperti ini. Sudah dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Karena dia 1/4, maka arsirnya itu sebanyak sekali. Sekarang kita masukkan secara vertikal seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Untuk mencari hasil dari 2/5 dikali 1/4 itu kita lihat berapa banyak kotak yang ditumpuk dengan
arsiran ini sebanyak 2. Kan bagian ini 1, 2, berarti sebanyak 2 kali tumpukan arsir pada bagian ini. Jadi pembilangnya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena hanya 2 kotak yang tertumpuk sebanyak 2 arsiran. Berarti kita tulis 2. 2 per, sekarang penyebutnya itu kita hitung bagian dari semua kotak yang ada di sini. Kita hitung secara sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yaitu sebanyak 20 kotak. Jadi 2 per 5 dikali 1 per 4 itu hasilnya 2 per 20. Dan pembagian pecahan. Pembagian. Di sini Ibu ada contoh soal yaitu 2 per 5 dibagi dengan 1 per 2. Seperti ini. Pertama kita cari dulu 2 per 5. 2 per 5 kita buat kotak seperti ini. Kita berbagi kotak ini menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4, 5. Karena dia 2 per 5 maka diarsir sebanyak 2 kotak. Seperti ini. Sedangkan 1 per 2 itu kita buat kotak seperti ini. Kita hanya bagi kotak itu menjadi 2 bagian, tapi hanya diarsir 1 karena dia 1 per 2. Seperti ini. Untuk membuktikan hasil dari pembagi 2 per 5 dibagi dengan 1 per 2, maka kita harus membuat kotak seperti ini. Pertama 2 per 5 kita buat kotak. Kita bagi kotak ini secara horizontal terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Sudah bergaris secara horizontal. Karena dia 2 per 5 maka bagian yang diarsir itu sebanyak 2. 2 kotak dari bagian 5 kotak ini. Seperti ini. Sedangkan 1 per 2 itu kita buat kotak secara vertikal. Kita garis seperti ini. Karena dia 1 per 2 maka hanya 1 kotak yang diarsir. Seperti ini. Selanjutnya bagaimana cara membuktikan atau mendapatkan hasil dari 2 per 5 dibagi dengan 1 per 2? Kita harus membagi, kita membelah kotak yang 2 per 5 ini secara vertikal. Karena ini sudah digaris secara horizontal, sekarang kita bagi dia secara vertikal. Seperti ini. Lalu yang di bawahnya kita bagi juga secara horizontal sebanyak 5. Karena dia 2 per 5. 2, 3, 4. Dan 5, ini juga 1. Untuk mendapatkan hasilnya, kita hitung secara sama-sama. Kotak yang diarsir itu adalah bagian kotak 1, 2. Ini juga 1, 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Penyebutnya adalah 4. Pembilangnya adalah 4. Maaf, salah, pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya itu adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu ini hanya 1 bagian yang terarsir. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi 2 per 5 dibagi dengan 1 per 2 hasilnya itu adalah 4 per 5. Ada media pembagian sama seperti tadi, seperti perkalian yang disebut dengan frame mini pembagian. Ibu punya soal seperti contoh soal seperti ini. 3 per 5 dibagi dengan 1 per 4. Seperti itu. Dan kita dapat membuktikan dengan menggunakan media ini. Ibu sudah membuat seperti ini.
Nah, sudah dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menjadi 5. Kenapa ini ada 3? Karena dia kan 3/5. Ini arsirannya sebanyak 3. Lalu kita masukkan secara horizontal. Kita masukkan seperti ini secara horizontal. Lalu sekarang 1/4 dia seperti ini. Nah, dia sudah menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Berarti dia hasil sebanyak 1. Sekarang kita masukkan dia secara vertikal. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Tadi di dalam perkalian kan kita lihat berapa yang ditumpuk sebanyak 2 kali. Namun di pembagian itu beda caranya. Untuk mengetahui pembilangnya, yaitu kita melihat atau menghitung dari frame yang atau kotak-kotak yang kita masukin yang pertama. Kan ini kita masukkan yang pertama. Jadi jumlah total dari semua kotak yang pertama itu berapa? Kita hitung sama-sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia ada 11. Berarti dia ada 12. Berarti pembilangnya itu adalah 12. Kalau penyebutnya itu kita hitung dari frame yang kita masukkan kedua, yaitu kan bagian ini kita hitung berapa kotak banyak yang ada di bagian ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia sebanyak 5. Maka penyebutnya itu adalah 5. Maka hasil dari 3/5 dibagi dengan 1/4 itu adalah 12/5. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai pecahan. Akhir kata saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.